Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang saya muliakan, dari para guru-guru saya dan para ulama dan kiram, dari para tokoh masyarakat, wabil khusus Fadilatul Ustaz Da'ilullah Kiai Haji Salman, dan juga para ulama yang hadir, dari guru-guru saya semua, tokoh masyarakat yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri, dan juga keluarga besar marhum Kiai Haji Abdul Razak Sulaiman alaihi rahmatullah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadna min dhulmatil jahli wad dayajri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal mahdhar. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal bait min buyutillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-munasabah wa fi hadzal ihtifal wa fi hadhihi al-lailah. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengumpulkan kita di dalam cahaya keluhurannya, yang maha mengundang sanubari kita untuk terpanggil dan hadir di dalam kelompok yang dimuliakan Allah, di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam zikrullah yang di dalamnya tercurah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah memuliakan mereka-mereka yang berkumpul di majlis ta'lim dan di majlis zikir, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para tamu-tamunya yang hadir di majlis ta'lim dan di majlis zikir, sehingga dikatakan humul qaum humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Perkumpulan seperti itu adalah perkumpulan yang tidak ada kehinaan di dalamnya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangi permukaan alam semesta ini dengan cahaya kehidupan, yang maha membentangkan di angkasa raya dan di barat dan timur dan langit dan bumi, meramaikannya dengan kehidupan makhluknya, ditebarkannya kehidupan di seluruh kerajaan alam semesta. Maka hiduplah makhluk-makhluk ini dengan kudrat ilahiyah, dengan ketentuan yang maha tunggal, dengan ketentuan dan dengan pengaturan yang maha sempurna, yang tidak ada kepengaturan yang melebihi kesempurnaan pengaturan ilahi. Maharaja tunggal yang menguasai setiap nafas, yang menguasai setiap kehidupan, dan tidak ada manusia yang terlahir ke muka bumi dengan kehendaknya sendiri, terkecuali mereka lahir tanpa memiliki kehendak untuk lahir, akan tetapi kudrat ilahi yang mendahului dari kehidupan mereka, perintah dan izin dari yang maha memiliki kehidupan agar mereka hidup, dan mereka tidak akan bisa lepas daripada ketentuan Allah dan kehendaknya di saat mereka wafat dan juga dalam menjalani hidupnya. Maka dibentangkannya permukaan alam semesta ini dengan segala kehidupan yang sempurna, yang seluruh kehidupan itu milik Allah. Betapa indahnya, betapa sempurnanya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya pagi yang demikian indah. Allah bersumpah demi matahari
dan cahaya pagi yang demikian indahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an dan ayat ini dan ayat lainnya? Sebagai mengenalkan diri akan keindahan Allah yang menciptakannya. Kenapa harus dengan cahaya duha? Karena cahaya duha adalah saat terbitnya matahari, tapi masih tidak menyakiti mata, dan sangat indah dan sangat mulia, dan tidak ada waktu yang lebih indah sejak matahari terbit hingga terbenam selain di pagi hari. Karena di pagi hari itu pula Allah memancarkan sinar ultraviolet di matahari itu yang membawa manfaat bagi tubuh manusia, bagi pepohonan, bagi hewan-hewan dan penduduk di muka bumi. Satu kalimat daripada ayat ini sudah mengenalkan berjuta-juta keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menghendaki sebelum terbitnya matahari kita mendahului, sebelum matahari itu terbit kita lebih dahulu sujud kepada Allah, bukan kepada matahari, kepada Allah, sujud kepada Allah, menghadap Allah di dalam salat subuh, dan setelah itu akan terbitlah matahari melewati hari-hari kita. Wasyamsi wa duhaha, terbitlah matahari dan cahaya pagi membawa berjuta-juta rizki dari anugerah ilahi yang ditumpahkan pada makhluk hidup, dan hingga tumbuhan berwarna, hingga kulit pun menjadi sehat walafiat, dan hewan-hewan dan tumbuhan mendapat kenikmatan dari terbitnya matahari. Sudah membawa rahmatnya Allah, berjuta-juta makhluknya yang mendapatkan rahmatnya Allah dari terbitnya cahaya pagi. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan purnama ketika berpijar di dalam kesempurnaannya dan cahayanya yang indah. Bulan purnama menunjukkan keindahan-keindahan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malam yang gelap, tetapi dengan adanya bulan teranglah malam itu dan mengkiaskan keindahan pada kita. Allah melantunkan ayat-ayat ini agar kita mengenal keindahannya, mengenal kesempurnaan makhluknya, mengenal kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, dan demi siang ketika sedang terik-teriknya, dan demi malam ketika sedang gelap gulita. Ada apa ini? Allah mengenalkan cahaya pagi dengan segala keindahannya, cahaya bulan purnama dengan keindahannya, siang hari yang terik dan di saat itu dengan panasnya, di lain pihak lagi gelap gulitanya malam. Semuanya cermin-cermin untuk mengenalkan diri Allah, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita mengenal Allah, agar kita mengenal keindahannya. Maka dikenalkannya lah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keindahan-keindahannya di alam. Jalla wa ala wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wa nafsin wa ma sawwaha, dan seluruh keindahan alam semesta. Wassama'i wa ma banaha, dan demi langit dengan kesempurnaan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana angkasa raya ini dibangun dengan keindahan Allah dan kesempurnaannya. Wassama'i wa ma banaha wal ardi wa ma dahaha, dan demi langit dengan bangunannya, bukan dibangun dengan semen dan besi ataupun kayu dan beton, tetapi dibangun dengan galaksi-galaksi yang sempurna di angkasa raya ini. Wassama'i wa ma banaha, demi langit dan demi kejadian di dalam konstruksi bentuk langit yang demikian sempurna, yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa menembus dari dan memahami yang diinginkan oleh dari rahasia-rahasia yang tersimpan dari sempurnanya ciptaan Allah di angkasa raya ini. Wassama'i wa ma banaha wal ardi wa ma dahaha, dan demi malam dan demi permukaan bumi dan bentangannya.
ketika permukaan bumi ini Allah Subhanahu wa taala membentangkan permukaan bumi dan dengan keluasannya yang di dalamnya tersimpan rahasia-rahasia kehidupan dari berjuta-juta makhluk yang ada di alam, setiap jengkal permukaan bumi itu menyimpan berjuta-juta kehidupan. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala setelah mengenalkan keindahannya, mengenalkan kemegahannya, apa artinya permukaan bumi dibanding sama wa ma banaha, dibanding langit dan juga penciptaannya yang demikian sempurna. Dan demi langit, bila kita mengenal ucapan ini, Allah bersumpah dengan malam, dengan siang, dengan langit, dengan bentangan bumi dan lain sebagainya, mengenalkan kesempurnaan Allah agar kita betul-betul tunduk kepada Allah yang Maha Tunggal, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi manusia dan penciptaannya. Di dalam dikatakan oleh para ilmuwan kita bahwa manusia ini adalah makhluk hidup yang paling sempurna ciptaannya, karena di dalam manusia ini menyimpan rahasia keabadian. Kalau di dalam keislaman, di dalam agama, manusia ini menyimpan rahasia keabadian. Penataan langit, hamparan bumi, siang dan malam ini semua akan sirna, karena manusia inilah mereka yang akan menemui kehidupan yang abadi. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, telah diilhamkan kepadanya kebaikannya dan kefajirannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, takwanya sudah disampaikan kepada mereka, dan kefajiran dan kezaliman sudah disampaikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya melalui para nabi-nabinya dari zaman ke zaman dan dari masa ke masa. Pimpinan mereka tentunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin seluruh bimbingan sempurna ke arah kehidupan yang abadi, jauh lebih mulia dari penataan alam semesta dan seluruh kejadian di alam. Karena ini semua sirna akan berganti dengan kehidupan di alam semesta. Kita mengenal bahwa bimbingan syariatul mutahharah ini adalah pembuka dari gerbang kebahagiaan yang abadi, dan tentu pemimpinnya adalah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Berbahagialah mereka yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka orang-orang yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Siapa? Para pecinta Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih bisa memiliki kemuliaan yang abadi selain ahbabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain para pencintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang jelas disampaikan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tiada sempurna iman kalian sebelum aku lebih dicintainya dari anak-anaknya, dari ayahnya, dan dari seluruh manusia. Maha suci Allah yang menjadikan kesempurnaan iman pada kecintaan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujudlah 1000 tahun belum sempurna imanmu sebelum mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sabda Rasul di dalam Sahih Muslim, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya min walad la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Berbahagialah perkumpulan yang mencintai Nabi Muhammad. Berbahagialah kita yang dalam naungan suatu acara yang diadakan karena mahabbatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan inilah sempurna keimanan kita, dengan mencintai sang Nabi. Dan demikian keadaan para sahabat
karena perayaan Maulid adalah satu zikraya, satu hal yang membantu kita, mengingatkan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, para sahabat Rasul radhiyallahu anhum, siang dan malam mereka itu selalu ingin bersama Nabi Muhammad. Idola mereka satu, namanya Muhammad Rasulullah. Mereka tidak punya idola yang lain. Demikian orang yang sampai pada puncak keimanan tertinggi. Siapa yang lebih tinggi keimanan dan ibadahnya selain para khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum warḍahum? Siapa yang mengungguli mereka? Para muhajirin dan ansar dalam kemuliaannya di sisi Allah. Siapa mereka? Dipilih sebagai temannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dan tidak kurang dari para sahabat, terkecuali itu, yaitu mereka yang menjadi temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Kalau ibadah masih banyak yang melebihi mereka. Kalau ilmu masih banyak yang melebihi mereka. Kalau hafal Quran banyak yang melebihi para sahabat. Karena tidak semua sahabat hafizul Quran. Tidak sampai 20 orang sahabat yang hafal Al-Quran, dan mereka tidak hina dengan tidak menghafal Al-Quran, tapi mereka menjadi teman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih mulia dari 1000 hafal Quran yang ada hingga akhir zaman. Satu orang sahabat Rasul radhiyallahu anhu warḍahum, satu orang yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad dan beriman. Siapakah sahabat? Dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat ini yang hidup di zaman Rasulullah, pernah bertemu dengan Rasulullah, dan wafat dalam keadaan Islam. Jadi ketika dia hidup di zaman Rasulullah itu, dia sudah muslim. Bukannya orang yang kafir setelah Rasulullah wafat baru masuk Islam, itu bukan sahabat. Tapi sahabat adalah orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul di zaman Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Itu disebut sahabat. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu rahimahullah alaihi rahmatullah, bukan sahabat, padahal dia sudah beriman di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Ini tersimpan rahasia kemuliaan. Ada apa? Walaupun mereka sudah beriman, walaupun mereka sudah takwa, tetap kemuliaan ada pada mereka yang telah bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru disebut sahabat, baru disebut radhiyallahu anhum wa ardahum, sebagaimana dijelaskan oleh para muhadditsin dari zaman ke zaman, oleh para hufaz dari zaman ke zaman. Hafid, ini zaman kita hafid hafal Quran disebut hafid. Jadi dari zaman dahulu atau di negeri Tarim sampai zaman sekarang umur 5 tahun sudah hafid Quran. Tidak disebut hafid. Yang disebut hafid itu yang hafal 10.000 hadis dengan sanad dan matan. Kalau seandainya hadisnya itu satu baris, kalau dengan sanad dan matan bisa jadi 2 halaman. Ini 10.000 hadis dengan sanad dan matan baru disebut al-hafidh, baru disebut ulama besar. Kalau baru tahu 1-2 ayat 1.000 atau 2.000 hafal saja tidak tahu ilmunya, mereka itu kal-himar yahmilu asfara. Allah jelaskan bagaikan keledai yang membawa bawaan-bawaan kertas yang banyak, ilmu berpuluh-puluh dan beribu-ribu halaman dibawa oleh keledai. Apa gunanya keledai tidak mengenal apa artinya ilmu? Karena ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melewati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemuliaan ada pada sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat sahabat tidak disebut sahabat walaupun sudah beriman, walaupun sudah 1000 tahun sujud, tidak disebut sahabat kalau dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti padahal hidup dalam satu zaman. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman satu zamannya Rasulullah, sudah masuk Islam di tangannya para sahabat, tapi belum bersama Rasulullah. Tidak sahabat disebutnya, tabi'in. Padahal kan hidup di zaman Rasulullah, belum disebut sahabatnya Rasulullah kecuali dia sudah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pertemuan dengan Rasulullah melingkup satu kemuliaan besar melebihi daripada mereka yang lainnya. Pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian para sahabat itu, mereka ini mencintai Rasulullah siang dan malam. Mereka mengagungkan Rasulullah tanpa ada batas yang mengatakan tidak boleh mengkultuskan dan lain sebagainya.
Sampai kapanpun tidak ada orang yang merayakan maulid menyembah Nabi Muhammad, tidak ada. Sampai kapanpun kemuliaan hanya muncul karena beliau itu Rasulullah, tidak lebih dari itu. Beliau itu Rasulullah. Muhammad banyak di muka bumi, ada beribu-ribu Muhammad. Kita tidak memuliakannya. Kita memuliakan Muhammad Rasulullah karena beliau ini duta yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan memuliakan beliau adalah hal yang sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat memuliakan Rasulullah, luar biasa kemuliaan sahabat, cinta mereka terhadap Nabi, di mana diriwayatkan bagaimana para sahabat itu meminum air bekas wudunya Rasulullah SAW. Rasulullah wudu, air mustamalnya diperebutkan oleh para sahabat, di mana diriwayatkan Sahihul Bukhari. Bahkan diriwayatkan kat ayyaqtatilun min athar wudu'i, hampir mereka saling bunuh dari berebutan bekas wudunya Rasulullah SAW. Bukan berarti saling bunuh, maksudnya berjubel, berdesakan, berebutan dengan air bekas wudunya Sayyidina Muhammad. Dari mana datangnya? Dari mahabbah, dari cinta mereka terhadap kekasih Allah. Mereka mencintai makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat mahabbah billah. Kecintaan karena Allah itu banyak. Mencintai keluarga karena Allah, jaga memuliakan, merupakan mahabbah billah. Tapi al-hubbu billah pada hakikatnya adalah mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puncak daripada kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Nabi. Karena la yu'minu ahadukum, karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam berfirman, ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu waktu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, salah seorang sahabat membawa selembar rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam berwarna merah. Maka sahabat yang lain melihat rambut siapa itu berwarna merah, sahabat rambut simpan, ini rambutnya Rasulullah. Maka berkata sahabat itu, la inni sya'rah wahidah ahsanu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau aku punya selembar saja rambutnya Rasulullah, lebih mulia bagiku dari dunia dan segala isinya. Hartanya, keluarganya, semua yang ia miliki, dunia, seluruh dunia dan segala isinya. Aku lebih senang kalau dapat sehelai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana diriwayatkan Sahihul Bukhari. Imam Bukhari bukan bodoh meriwayatkan daripada hal ini, menunjukkan besarnya cinta sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan bagaimana salah seorang ibu yang membuat rida itu satu kain, yang ibu itu datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, kain ini kubuat sendiri untukmu. Tuh, yang namanya mahabbah. Bikin dengan tangannya sendiri untuk Rasulullah. Rasulullah SAW berdiri menyambutnya. Terima kasih, jazakallahu khair, selesai. Ibu pergi, ini sarungnya itu kainnya bagus sekali, namanya dibikin sendiri dengan tangan sendiri, khusus untuk yang paling dicintai. Maka tak lama kemudian datanglah Rasulullah sudah memakai kain itu, dipakai jadi kain. Datang seorang bertamu pada Rasulullah di hadapan orang banyak, ya Rasulullah, aku minta kain itu. Rasulullah SAW berkata, nah, lantas duduk sebentar, masuk, diganti kainnya, berikan pada orang itu. Orang yang lain ribut. Kalau kau ini tega minta sama satu orang yang tidak bisa menolak. Memang orang yang satu ini tidak pernah bisa menolak yang meminta kepadanya. Apapun yang diminta pasti diberi. Tega kau mengambil barangnya, karena kau meminta dia pasti dibuka. Walaupun beliau selalu membutuhkannya, mungkin di musim dingin, pasti diberikan. Tega sekali kau ini. Orang itu berkata, bukan itu. Aku ingin menjadi kafanku kelak ketika aku wafat. Kain ini yang sudah dipakai oleh Rasulullah, yang sudah disentuh tubuhnya Rasulullah, aku akan menjadikannya kafan saat aku wafat.
Diriwayatkan ketika orang ini wafat, ia dikafani dengan kain itu menurut wasiatnya. Di mana diriwayatkan? Sahihul Bukhari. Yang meriwayatkan ini bahwa sahabat itu ingin wafatnya dikafani, wafat sudah menjadi mayat dan jenazah, ingin dikafani dengan kain yang sudah disentuh tubuhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Dari mana datangnya? Mahabbah. Kita berbicara yang mungkin itu sahabat yang awam. Kalau sahabat-sahabat besar tidak mau tabarruk dengan barang-barangnya Rasulullah, dusta. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, ketika ia sedang sakaratul maut, ketika ia sudah luka sehingga lambungnya tersobek dengan luka yang sangat besar, darah mengalir, Sayyidina Umar sudah jatuh, duduk tersengal-sengal. Ia pun meminta susu. Nawilni Halim, beri aku susu. Kenapa susu? Sunnah Nabi Muhammad. Sahabat ini tidak mau pisah dengan sunnahnya Rasulullah. Di mana-mana, makannya, minumnya, duduknya, berdirinya, ingin selalu bersama sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi susu, minum 1-2 teguk, tumpah dari lambung yang sobek di perutnya, langsung keluar susunya dari bekas luka di perutnya. Minum, tumpah dari bekas luka di perutnya. Maka berkata Sayyidina Umar, ya Abdullah, pada putranya, menghadaplah Ummul Mukminin Aisyah Ridha, katakan padanya kalau diizinkan aku ingin dikubur di sebelah makamnya Rasulullah. Pergi Abdullah bin Umar kepada Aisyah Ridha. Kenapa minta izin pada istrinya Rasulullah Ummul Mukminin radhiyallahu anha warḍaha? Karena apa? Karena Rasulullah itu dimakamkan di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana wasiat Rasul, setiap nabi dimakamkan, dikuburkan di tempat ia wafat. Kalau dia tempat wafat di satu kamar, ya di situ. Wafatnya di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Rumahnya Sayyidatina Aisyah sekarang sudah di Masjid Nabawi. Dan rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi. Dan demikianlah ketika itu Sayyidatina Aisyah mendengar kabar ini, Sayyidatina Aisyah menangis dan berkata, Ma'dud, Amirul Mukminin sudah dalam luka parah, dalam sakaratul maut, diizinkan. Balik putranya ini, Abdullah bin Umar, kepada Sayyidina Umar. Begitu datang Sayyidina Umar langsung melihat dengan wajah yang sangat berharap. Madzal khabar? Apa kabar yang kau bawa? Ma'dzun ya Amirul Mukminin, sudah diizinkan wahai Amirul Mukminin. Maka berkata Sayyidina Umar, apa yang dia katakan? Laisa lil indi a'zam wa ahammu min dzalikal marja'i. Tidak lagi yang kumiliki dan kupentingkan, laisa indi ahammu ilayya min dzalikal marja'i. Tidak ada yang lebih kupentingkan dari dikuburkan di sebelah jenazah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab mau dekat, jangankan hidupnya, wafatnya ini di sebelah Rasulullah. Berarti kuburnya Rasulullah punya kemuliaan. Dusta yang mengatakannya tidak punya kemuliaan. Karena Sayyidina Umar minta, bahkan di sakaratul maut, ingin dikubur di sebelah makamnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Pahamlah kita bahwa para sahabat radhiyallahu anhum wa radhahum ini sahabat-sahabat besar. Mereka ini tidak mau pisah dengan Rasulullah dimanapun di masa hidupnya. Wafatnya, makamnya ingin di sebelah makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka yang sudah saya sebutkan tadi, mereka tahu tidak bisa sih dapat dikubur di sebelah makamnya Rasulullah. Apa yang mereka perbuat? Diambil, minta sarungnya buat dikafani. Paling tidak aku dikafani dengan kain yang disentuh tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari. Peristiwa Umar bin Khattab diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, dan diriwayatkan pula dengan riwayat yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin di tangan, di jari kelingkingnya. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, cincinnya Rasulullah itu terbuat dari perak. Sayyidina Anas berkata, setelah Rasulullah SAW wafat, cincinnya Rasulullah kupakai. Sayyidina Anas, thumma min yadi ila yadi Abi Bakar, thumma min yadi Abi Bakar ila yadi Umar, thumma ila yadi Uthman, thumma sakata fi Haris. Cincinnya Rasulullah dipakai oleh Anas bin Malik. Lantas setelah dari tanganku, kata Sayyidina Anas, pindah ke tangan Sayyidina Abi Bakar Siddiq waktu jadi khalifah.
Setelah jadi wafatnya Sayyidina Abu Bakar, dipindahkan ke tangannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipakai oleh Sayyidina Umar, sama-sama dijadi kelingking. Dan setelah itu pindah ke tangannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda. Setelah dipakai Sayyidina Utsman, tidak lama jatuh di sumur Aris. Maka berkata Sayyidina Anas, 3 hari kami mencari cincin itu di dalam sumur Aris dan tidak ketemu. Kalau seandainya cincin ini tidak berharga bagi Sayyidina Utsman, tidak dicari, dia jatuh di sumur, jatuh dah. Toh cuma barang yang tidak berarti, Rasulullah sudah mati. Tapi ternyata dicari 3 hari 3 malam bersama Sayyidina Anas. Karena apa? Mengingatkan mereka pada Muhammad Rasulullah. Sahabat ini senang dengan semua yang mengingatkan mereka pada Rasulullah. Kumpul kita di malam ini, tala'al badru alaina, mengingatkan perbuatan Ansarun Nabi, menyambut Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan maulid ini bergabung dalam satu sanubari bersama para pecinta Rasulullah dari Muhajirin dan Ansar. Kalau dapat kesempatan, kita semua pun ingin dikuburkan di sebelah makamnya Rasulullah. Kalau punya kesempatan, kita ingin berebutan air bekas wudunya Rasulullah. Demi Allah, demikian kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian orang yang beridolakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu hari ditegur. Sudah bagi-bagi emas pada 4 orang, ada 1 orang yang wajahnya tidak menyenangkan. Demikian diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ia berkata, "Ittaqillah ya Rasulullah." Bertakwalah engkau ya Rasulullah. Marah Rasulullah SAW. Sehingga Rasul berkata, kalau aku tidak bertakwa, siapa yang bertakwa di atas permukaan bumi? Sampai ada seorang berani menegur Rasulullah, "Ittaqullah." Takwa kepada Allah. Sombongnya manusia ini menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur seperti ini, marah dan berkata, siapa yang bertakwa kalau aku tidak bertakwa? Demikian beliau Imamul Atqiya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini diriwayatkan bahwa dia mempunyai jenggot yang sangat panjang dan wajahnya itu sangat gelap dan menakutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ketika itu berkatalah Sayyidina Khalid bin Walid, "Ya Rasulullah, adilli an adrib uluka." Izinkan aku untuk memenggal kepalanya yang berbuat tidak sopan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Umar bin Khattab diriwayatkan dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih Muslim, Sayyidina Umar yang berdiri untuk ingin membelah kepalanya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sayakhruj min dhadhi hadzal rajul." Biarkan dia, biarkan. Bakal muncul dari keturunan dia orang-orang yang memerangi orang muslim dan memerangi dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka itu menganggap sholatnya lebih mulia dari sholat orang-orang muslim yang lainnya, dan mereka itu menganggap puasa mereka lebih mulia dan menghina puasa orang-orang muslim yang lainnya, menghina sholat orang-orang muslim, dianggap sholat mereka yang paling sah, dianggap puasa mereka yang paling sah, akan keluar daripada keturunan orang ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqah Rasulullah. Muncul di zaman sekarang yang seperti ini, waliyadzubillah, yang menyalahkan salat kita, menyalahkan puasanya Ahlussunnah wal Jamaah. Dari dulu tidak pernah ada, baru muncul di zaman sekarang ini. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah mengabarkannya bakal muncul dari keturunan orang ini seseorang dari kaum yang memerangi orang-orang muslim, dan mereka itu membiarkan orang-orang dari penyembah berhala. Orang-orang membaca acara zikir dalam kemuliaan dikatakan musyrik. Sejak kapan orang berani mengatakan orang yang sujud pada Allah musyrik? Sejak kapan orang berani mengkafirkan orang yang mengucapkan syahadah dan melakukan salat? Sejak kapan hukum ini muncul? Hukum ini hukum baru dan bid'ah dhalalah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Dan semua bid'ah itu adalah kegelapan dan kesesatan, dan semua kesesatan itu di neraka. Mereka inilah yang memusyrikkan orang-orang muslim dan mengatakan sesat kepada orang-orang yang muslim. Waliyadzubillah. Kan tetapi kita tidak diperintahkan memerangi mereka. Tapi Rasul di akhir hadisnya berkata, "Lau adraktuhum la'aqtulhum laqataltuhum." Kalau aku temui mereka, aku yang memerangi mereka. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Siapa ini pemimpinnya?
yang menegur Rasul SAW, yang tidak mau memuliakan Nabi Muhammad, yang tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah keturunan dari orang yang disebutkan oleh Rasul, di mana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Hadirin, saudara-saudara kita yang terkena penyakit, karena musibah ini bukan hanya pada hal yang zahir, hal yang batin juga ada musibahnya. Kita harus menyayangi mereka dan mengasihani mereka, karena mereka ini juga saudara-saudara kita, mereka yang terjebak di dalam pemahaman yang sesat yang baru muncul di akhir zaman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, sayakhrujuna dajjalun kadzabun alladzina yatakallamuna bima lam tasma'un antum wala aba'ukum. Ketahuilah akan muncul di akhir zaman dajjal-dajjal pendusta. Sebelum munculnya dajjal yang terbesar, mereka itu membawa ajaran yang tidak pernah kau kenal oleh engkau dan oleh orang tuamu dan guru-gurumu. Baru muncul ajarannya. Inilah dajjal-dajjal pendusta yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak diperintahkan berpecah belah, karena yadullah ma'al jamaah, innal furqatu bala'un wa adab. Maka hadirin, ketahuilah dari zaman ke zaman para pecinta Nabi SAW akan terus ada di permukaan bumi, sebagaimana sabda Rasul, asyaddul ummati hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Hadirin, apa itu yang disebut cinta? Cinta itu adalah ingin bertemu, cinta itu pasti rindu, cinta itu selalu ingin bersama, cinta itu berarti tidak ingin berpisah. Demikian para pecinta Rasulullah, demikian keadaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, tidak mau berpisah dengan Muhammad Rasulullah. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Sayyidina Abu Bakar keluar dan melihat tubuh yang sudah diselubungi kain hebaran. Beliau membuka penutup wajah sang Nabi, bangkapa ala wajhi, dan memeluk tubuh Rasulullah dan berkata, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku dan demi engkau, kau ini selalu wangi di masa hidup dan setelah aku wafat. Dengarkan rintihan Nabi Bakar As-Siddiq yang menangisi wafatnya sang Nabi karena dari mahabbahnya kepada Rasulullah. Ketahuilah demikian pula kita telah mendengar Sayyidina Umar bin Khattab yang di sakaratul maut sudah sobek lambungnya, masih minta susu sunnahnya Nabi Muhammad, minta dikubur di sebelah makam Nabi Muhammad. Ini keadaan Umar bin Khattab. Demikian keadaan Utsman bin Affan, sudah kehilangan cincinnya Rasulullah, masih dicari 3 hari 3 malam di sumur Aris, terus mencari mana itu cincin yang pernah dipakai telunjuk kelingkingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat mereka barang-barang yang mengingatkan mereka pada Nabi, ini merupakan hal yang mulia. Demikian alamatul mahabbah, dan kita tidak memiliki apa-apa selain perkumpulan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar lantunan qasidah mengingatkan pada Ansar yang menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan talal badru alaina. Berkatalah Ansar dalam luapan mahabbah menyambut kedatangan idola mereka, idola yang paling mulia di seluruh ciptaan Allah, idola yang tidak pernah menolak semua yang meminta, idola yang selalu tersenyum, idola yang tidak pernah mengecewakan siapapun, tidak mengecewakan pendosa, tidak mengecewakan munafik, tidak mengecewakan Yahudi, tidak mengecewakan Ansar. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola di muka bumi dan di yaumul qiyamah. Dan demikian keadaan para sahabat, dari waktu ke waktu mereka wafat, digantikan generasi berikutnya, Imam Bukhari, Imam Muslim yang terus mencatat kejadian-kejadian mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tangannya Imam Bukhari akan terus menyaksikan daripada tinta yang ia tulis, dari dahsyatnya mahabbatur Rasul, dari sahabat Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari generasi ke generasi, demikian dari zaman ke zaman, hingga malam hari ini Rasul telah menyeru di hadapan para sahabat, aku merindukan saudara-saudaraku. Beliau bersabda, riwayatkan
paling mencintaiku dari umatku adalah yang hidup setelah aku wafat, tidak bertemu dengan aku, tidak melihat aku, akan tetapi mereka lebih menginginkan melihat aku dari seluruh harta dan keluarganya. Tidak berarti harta dan keluarganya. Kalau disuruh milih, boleh melihat wajah Rasulullah atau keluargamu dan hartamu, ia tinggalkan keluarga dan hartanya untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Ini dikabarkan oleh Rasulullah 14 abad yang silam. Kita tidak sampai ke derajat seperti ini. Paling tidak kita berkumpul di dalam majlis yang mencintai Rasulullah, di dalam masjid yang menyaksikan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Hadirin, akan datang suatu saat aku dan kalian akan wafat. Aku dan kalian akan sampai di sakaratul maut, dan semua para pendosa akan membawa dendam dari anggota tubuh mereka yang mereka belum sempat bertobat. Mereka terkubur membawa dendam dari miliaran sel tubuh mereka yang terlibat di dalam dosa. Mereka terkubur membawa dendam setiap debu yang mereka injak dalam maksiat. Mereka terkubur membawa dendam setiap suap makan dan setiap teguk minuman yang dalam maksiat. Hadirin, kemana manusia akan pergi? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika manusia telah dipanggil, nama-nama mereka terpanggil, Fulan bin Fulan ayyarida ala Allah, Fulan bin Fulan tunjukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu takutlah manusia, di mana Allah berkata, Ana al-Malikul Dayyan, aku yang tempat berhutangnya seluruh hambaku kepadaku, berhutang setiap kejap hidupnya, berhutang setiap siang dan malamnya, berhutang setiap huruf yang dia ucapkan. Ana al-Malikul Dayyan, dan tidak kubiarkan seorang menginjak surga sebelum dia kuadili, dan tidak akan dia menginjak surga selama masih ada satu kezaliman pada ahli neraka yang masih tertinggal padanya, dan tidak akan orang menginjak neraka sebelum kuadili kalau ia masih ada yang tersisa dari kezaliman di penduduk surga. Harus dengan keadilan yang jelas. Sallallahu wasallam wa baraka alaih, yang memuliakan aku dan kalian di dalam cahaya keluhuran mahabbah Allah Subhanahu wa taala, telah memuliakan kita semua yang hadir dalam gelombang para pecinta Rasulullah. Rabbi, catat kami untuk bersama Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Sebagaimana Allah berfirman ketika orang-orang mereka itu berkata, orang-orang fajir, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Hari di mana manusia itu berkata, celakalah aku yang tidak mengambil fulan sebagai kekasihku dan idola. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu orang-orang menyesal karena tidak menjadikan beliau sebagai idolanya. Karena orang yang beridolakan Rasulullah bersama sahabat, bersama muhajirin dan ansar. Jangan tertipu dengan ucapan orang yang mengatakan cinta Rasulullah ya harus jalankan semua ajaran Rasulullah. Tidak demikian. Para sahabat tidak maksum, tidak semuanya taat dan tidak pernah berbuat dosa. Ada yang berbuat dosa kesalahan, apalagi kita. Tetapi kadar mahabbah tergantung dan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana Allah berfirman, yauma la yukhzillahu an-nabi, hari di mana Allah tidak mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu ma'hu, dan yang beriman bersamanya. Jadikan kami bersama Rasulullah ya Rahman. Jangan kau sisakan satu pun dari hadirin dan hadirat yang hadir, terkecuali kau pastikan wafat di dalam husnul khatimah, di dalam keagungan la ilaha illallah, dalam kebesaran la ilaha illallah, dalam kemudahan la ilaha illallah. Maafkan seluruh dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami bila mereka masih hidup. Cumpahkan dan keberkahan atas mereka bila mereka telah wafat. Muliakan arwah mereka di alamul barzakh. Ya Rahman, kami mendoakan saudara kami muslimin di Yogyakarta dan di seluruh wilayah muslimin di barat dan timur. Mereka yang wafat, muliakan arwah mereka bersama para syuhada. Mereka yang dihilangkan dari hartanya, kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan apa yang mereka miliki, gantikan dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Gantikan dengan yang lebih indah di dunia dan akhirat.
juga bagi seluruh muslimin di barat dan timur yang ditimpa musibah. Dan Rabbi, kami meminta kehadirat-Mu demi keagungan nama-Mu agar Kau tenangkan bumi Jakarta dari segala musibah, agar Kau jauhkan gempa bumi dan gunung berapi dan lain sebagainya dari bumi Jakarta dan dari seluruh wilayah muslimin. Ya Rabbi, tenangkan wilayah kami dari gempa bumi. Ya Rabbi, lindungi dan jauhkan segala musibah dari wilayah muslimin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kumpulkan kami di yaumul qiyamah bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Muhajirin dan Ansar, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab, bersama Uthman bin Affan, bersama Ali bin Abi Thalib. Izinkan kami memandang wajah Ahlul Badr, izinkan kami memandang terang benderangnya wajah Ahlul Uhud, izinkan kami memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan pada keluarga besar Ki Haji Abdul Rashid Sulaimin yang telah wafat. Allah limpahkan kemuliaan pada beliau di alamul barzakh. Allah mengumpulkan ruh beliau bersama Nabi Muhammad dan Muhajirin dan Ansar, dan juga semoga Allah limpahkan keberkahan untuk Ki Haji Salman dan para guru-guru semua yang hadir, yang sudah saya anggap guru-guru saya, dan juga mereka adalah orang-orang tua saya dari para tokoh masyarakat dan semua pihak yang turut mendukung tegaknya dakwah Rasulullah di wilayah ini. Limpahkan keberkahan seluas-luasnya zahiran wa batinan, dan atas kami semua yang hadir ya Rahman. Masing-masing hadirin mempunyai hajat, mempunyai munajat, mempunyai kesulitan, mempunyai permasalahan yang hingga malam ini belum terselesaikan, belum terkabulkan dari masalah dunia dan akhirah. Rabbi, kabulkanlah, Rabbi terimalah, Rabbi berikan pada kami kebahagiaan dunia dan akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kehadiran para ulama dan guru-guru saya. Saya merasa tidak pantas berpanjang lebar. Kata minta dalam Muhammadan li Rasulillah wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.